sebelum kita melanjutkan pembicaraan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, kita masuk di ruang kolaborasi forum presentasi ya, udah presentasi kita ini atau forum pelaksanaan praktik coaching. Ya, Endang, Ya Bu, bisa kita bicara sebentar, Nak? bisa Bu. Oh iya, tadi Ibu lihat selama jam pelajaran Ibu, Endang ini kelihatannya sedikit gelisah. Apa yang dirasakan, Nak? Iya Bu, saya agak kurang memahami Bu bagaimana Bu saya bisa ikut kegiatan lomba pidato bahasa Inggris Bu. Padahal saya tidak mampu Bu. Oh iya. Jadi kalau dengan kita ngobrol seperti ini atau diskusi kayak ini, apa sebenarnya yang ingin Endang sampaikan? Ya, saya ingin ini Bu. Kalau bisa yang lain saja Bu yang ngikutin. Mungkin saya kurang mampu dalam grammarnya, dalam vocabnya Bu. Jadi bagaimana Bu? Menurut Ibu sendiri, kalau saya sih kurang mampu Bu dalam bidang tersebut. Mungkin ada yang lebih baik lagi Bu. Oh begitu. Terus setelah kita berdiskusi ini, kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Endang? Saya inginnya ya kalau memang saya mampu, mungkin solusinya apa ya Bu ya? Oh gitu. Kira-kira ada lagi nggak selain mencari solusi? Kendala kami ini Bu, kalau mau pergi, mungkin kami tidak bisa Bu dengan berkendaraan sendiri, karena kami tidak punya kendaraan Bu. Terus letak rumah kami juga agak jauh Bu dari tempat tinggal. Oh, kesulitannya di situ ya. Bu. Jadi sekarang Endang bisa ceritakan nggak ke Ibu apa yang sebenarnya Endang rasakan kalau melihat apa namanya cerita yang sudah disampaikan tadi? Gimana perasaannya Endang sekarang? Sebenarnya perasaan saya senang Bu kalau memang ada bantu dari sekolah Bu. Oh, berarti Endang ini sebenarnya masih punya keinginan mau ikut kompetisi itu ya? Iya Bu, saya pinginnya ikut juga, tapi itulah kendala saya Bu, karena saya tidak yang mengantar tidak ada Bu. Jadi mungkin saya anggap kami tidak mampu Bu. Kenapa Endang berpikiran kalau Endang itu nggak mampu gitu? Karena mungkin banyak teman yang lebih pintar dari saya Bu. Oh gitu. Merasa banyak teman yang lebih pintar dari Endang. Iya, Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa Endang berpikiran banyak kemampuan Endang ini belum sama dengan teman gitu ya? Kalau Ibu pahami dari apa yang Endang sampaikan, kenapa bisa merasa seperti itu? Dari syarat-syarat yang pidato itu sampaikan itu juga Bu, mungkin ada beberapa yang tidak kami punya Bu. Mungkin kostumnya Bu, terus apa namanya dalam vocab dalam pembelajaran itu sendiri mungkin kami kurang memahami Bu. Perlu ada pembelajaran lebih lanjut Bu. Tadi kan disampaikan di depan sebenarnya Endang itu masih punya keinginan ya ikut kompetisi itu kan sebenarnya. Iya Bu. Sejauh ini kira-kira apa yang sudah Endang lakukan? Sejauh ini saya lakukan, saya belajar Bu, saya berusaha untuk lebih baik lagi. Mungkin dari teman-teman yang baik juga, mungkin mereka lebih dari saya Bu. Mungkin saya juga kurang memahami dalam bidang pidatonya Bu. Mungkin urut-urutannya mungkin saya belum paham Bu. Jadi saya
bisa memahami dari lomba tersebut, Bu. Sejauh ini Endang sudah berusaha untuk mengatasi hal itu? Sudah, Bu. Apa yang Endang lakukan? Saya belajar bersama kakak, Bu, untuk kegiatan pidato bahasa Inggris. Lalu saya juga belajar berusaha sama-sama dengan teman rekan yang lain, Bu. Oh iya, berarti sudah banyak usaha yang Endang lakukan. Ini bagus sekali. Artinya nggak kalah nantinya sama teman-teman. Kalau Ibu boleh tahu lagi selain belajar dengan kakak tadi ada lagi? Saya banyak menonton, Bu. Dari tonton itu, nonton YouTube, Bu, kami bisa mempelajari bagaimana cara berkomunikasi, berbicara, pidato. Oh, bagus sekali itu. Sudah banyak yang dilakukan oleh Endang. Jadi sebenarnya kalau Ibu ambil kesimpulan, ada banyak hal yang sudah Endang lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tadi. Iya, Bu. Ada lagi selain pemahaman tentang vocab yang menjadi hambatan Endang lainnya? Mungkin dalam penulisannya, Bu, mungkin, Bu. Dalam vokalnya, Bu, kami mungkin tidak sepasis teman-teman yang kursus, Bu. Tapi sudah terus belajar terus ya? Iya, Bu, saya sudah belajar, Bu. Kami sudah berusaha supaya materi bahasa Inggris saya lebih baik dari teman-teman yang lain, Bu. Oke, jadi sekarang menurut Endang, kira-kira ada nggak rencana Endang dalam waktu dekat ini apa yang mau dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Rencana saya, Bu, saya inginnya, Bu, ikut mendaftar, Bu, ikut bersama teman-teman yang lain, Bu. Setelah itu, langkah selanjutnya yang menjadi prioritas apa? Setelah mendaftar tadi. Kalau setelah mendaftar, saya inginnya, Bu, saya berhasil membawa nama sekolah, Bu. Iya. Untuk berhasil tadi, apa yang akan dilakukan dengan kemampuan yang Endang miliki? Usaha belajar, Bu. Iya, seperti apa belajarnya kalau Ibu boleh tahu? Dengan banyak berkomunikasi, dengan berpidato bahasa Inggris, Bu, mungkin bisa bersama-sama dengan teman yang lain, bisa melancarkan bahasanya, Bu, bahasa Inggrisnya, Bu. Jadi banyak latihan ya, praktek latihan gitu ya? Iya, Bu. Apakah dengan praktek itu Endang yakin bisa sangat membantu? Mudah-mudahan, Bu, bisa membantu, Bu. Oke, ada hal-hal yang sudah Endang ambil langkah-langkah yang sudah mau dilakukan. Jadi kalau Ibu bisa minta Endang ceritakan kembali mengenai rencana mulai dari pendaftaran sampai dengan target yang mau dicapai, bisa nggak? Bisa, Bu. Ceritakan kembali dengan Ibu. Iya, gimana? Saya mulai melihat pengumuman di sekolah, Bu, sebelum kegiatan pidato bahasa Inggris. Saya mengetahui syarat-syaratnya dahulu. Setelah saya melengkapi persyaratan, saya mendaftar melalui panitia yang ada di sekolah, Bu. Kemudian masih ada lagi? Setelah itu, saya bersama teman-teman yang mengikuti, Bu, saya mendaftarkan diri sesuai dengan petunjuk yang ada di pengumuman. Dan saya mulai berlatih, Bu, dalam kegiatan itu, berlatih supaya lancar dalam berpidato nanti. Iya, berlatihnya tadi yang sudah Endang sampaikan tadi ya, praktek di rumah dan di sekolah. Iya, Bu. Yakin dengan cara yang dilakukan Endang itu bisa sangat membantu? Yakin, Bu, karena kami bisa menonton, Bu, dari melalui YouTube juga, kami bisa mendapatkan pelajaran yang baik, Bu, melalui buku. Ya, Bu.
Oh iya, berarti banyak pihak nantinya yang berperan membantu Endang ya. Iya Bu. Kira-kira orang-orang yang di sekitar Endang ini memang bisa membantu. Kalau teman ada Bu yang membantu. Kalau di rumah gimana? Di rumah tidak ada Bu. Oh gitu. Sekarang komitmennya, komitmen untuk menjalankan rencana atau kalau misalnya komitmen kalau Endang menghadapi kendala lagi gimana? Saya komitmen Bu, kalau seandainya ada permasalahan, saya mau bicara sama Ibu saja. Sama Bu, biar bantu kami Bu. Iya. Gimana perasaannya sudah bercerita dengan Ibu? Sudah lega Bu, alhamdulillah. Karena Ibu sudah memberikan solusi kepada saya Bu. Iya. Sudah muncul PD-nya? Sudah Bu, saya sudah. Iya, berarti tadi sudah menunjukkan menunjukkan pilihan masalah saya. nggak bisa ya? Saya sudah bertanggung jawab dengan apa yang menjadi saya. Bu. Iya, luar Kurang percaya diri saja Bu. Sekarang gimana? Tidak ada Bu, dan sekarang doakan saja Bu, biar kami bisa berhasil dalam lomba pidato bahasa Inggris Bu. Iya, pasti Ibu doakan. Ya, mungkin ini saja ya Endang ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Endang. Selamat siang Bu Eli. Ada apa? Kenapa hari ini agak murung Bu Eli? Iya Bu Endang, saya lagi suntuk nih. Lagi ada masalah sedikit. Saya nggak punya teman curhat nih. Bagaimana bisa saya bantu permasalahannya Bu Eli? Ya boleh untuk melepaskan unek-unek saya, untuk melepaskan rasa kesal di hati saya tampaknya memang perlu teman untuk curhat nih. Ya, kira-kira masalahnya apa ini Bu Eli? Coba ceritakan apa yang sedang Bu Eli rasakan, mungkin saya bisa bantu. Saya tadi dipanggil kepala sekolah nih Bu Endang sehubungan dengan laporan dari Bapak Pengawas tentang hasil supervisi saya. Iya, bagaimana kira-kira apa permasalahannya? Permasalahannya karena saya tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran waktu di supervisi tadi. Permasalahan tidak menggunakan buku teks itu mungkin itu permasalahan yang bagaimana menurut pengawas tadi Bu Eli? Ya, saya kan ngajarnya kan menggunakan media-media lain seperti media kartu, kemudian saya juga menggunakan video. Nah, hari ini saya ngajar waktu di supervisi tadi, saya lupa membawa buku teks, jadi saya hanya berpedoman kepada media pembelajaran saya, kepada kartu-kartu dan juga kepada video yang saya tayangkan. Ya. Menurut saya Bu Eli sudah betul. Hanya saja mungkin di dalam proses pembelajaran itu kita mengacu kepada buku teks. Nah, di sini kepala pengawas kita mungkin ingin Bu Eli menggunakan apa buku teks. Nah, Bu Eli kan tidak menggunakan buku teks, tetapi Bu Eli menggunakan kartun dan media video untuk ditayangkan kepada siswa. Nah, itu mungkin Bu Eli maksud pengawas tadi. Iya, memang sih maksud Bapak pengawas itu benar ya, tetapi barangkali juga jangan langsung menyalahkan begitu. Kan bisa dengan cara yang ini, dengan memberikan nasihat, tidak langsung menyalahkan seperti tadi. Itu yang membuat saya agak kesal tadi. Jadi kalau menurut penilaian saya bahwa seakan-akan Bapak pengawas itu hanya terpaku pada buku teks dengan sikap beliau yang seperti tadi. Ya, itulah pentingnya Bu Eli kalau kita saling sharing dengan teman, mungkin dengan kita banyak bercerita, solusi kita ini akan teratasi oleh teman kita.
Sebenarnya pengawas itu benar Bu Eli, hanya saja mungkin karena kita sebagai guru ini terlalu terintimidasi kali Bu Eli ya. Mungkin kata-kata yang diucapkan oleh pengawas tadi terlalu berat bagi kita untuk kita terima, mungkin begitu Bu Eli. Ya sepertinya begitu sih. Saya juga menyadari tadi bahwa saya juga salah karena langsung agak tidak terima dengan teguran dari beliau. Jadi saya menyadari bahwa tadi saya juga bersikap salah. Jadi ya sehingga akhirnya bapak pengawasnya terlanjur keburu marah sama saya. Jadi mungkin karena hal itu beliau melaporkan saya kepada kepala sekolah. Ya kira-kira apa yang merasa kurang nyaman saat ini Bu Eli? Merasa kurang nyaman karena gara-gara peristiwa tersebut saya dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi karena dipanggil oleh pimpinan, rasanya menjadikan suasana hati saya agak kurang baik sih sepertinya. Iya. Kira-kira untuk kedepannya gimana Bu Eli? Untuk kedepannya ya nampaknya saya harus menemui bapak pengawas, kayaknya harus minta maaf atas sikap saya tadi. Jadi karena respon saya yang cukup tidak senang dengan teguran beliau tadi. Jadi pada saat sekarang ini saya baru menyadarinya bahwa respon saya itu sebenarnya kurang baik. Jadi ke depannya ingin menemui bapak pengawas untuk meminta maaf secara pribadi. Kemudian yang kedua barangkali apa yang diusulkan oleh bapak pengawas itu bisa menjadi masukan bagi saya bahwa melalui media apapun yang saya pakai tetap jangan melupakan buku pendukung utama. Ya menurut saya memang betul Bu Eli. Bu Eli sudah bagus dalam mengambil tindakan. Bu Eli juga sudah bisa merefleksikan ya, sehingga teguran-teguran yang datang dari pengawas itu bisa kita selesaikan walaupun kita merasakan bahwa teguran itu sebenarnya ya mungkin ada benarnya, mungkin ada kekurangannya. Ya selanjutnya ya mungkin ya Bu Eli kita sama-sama koreksi diri saja. Iya, terima kasih Bu Endang. Iya, mengucapkan kepada pengawas nanti tanggung jawab apa yang kira-kira akan disampaikan oleh Bu Eli kepada kepala sekolah nanti selanjutnya. Mungkin komitmen ke depan yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini ya saya akan menemui bapak pengawas. Kalau dia tidak sempat datang ke sekolah, mungkin saya bisa datang ke rumahnya untuk meminta maaf atas peristiwa yang telah terjadi. Kemudian akan menggunakan buku teks pelajaran ke depannya selain ditunjang oleh media-media pembelajaran yang lain. Kira-kira untuk menemuinya perlu bantuan dari rekan atau gimana Bu Eli? Nah itulah masalahnya, barangkali saya perlu bantuan dari aparat untuk memecahkan kebuntuan nanti kalau saya berbicara berdua, takutnya nanti terjadi kesalahpahaman lagi. Makanya kayak saya perlu bantuan dari teman untuk menemani saya untuk pergi ke rumah bapak pengawas. Ya, mungkin bisa saya bantu Bu Eli kalau Bu Eli berkenan, atau kita mengajak kepala sekolah biar ada penyelesaian dan menyelesaikan permasalahan yang terdapat di sekolah tersebut. Oh ya, terima kasih sekali kalau Bu Endang mau meluangkan waktu menemani saya ke rumah bapak pengawas. Jadi dengan begitu saya punya teman untuk menetralisir keadaan biar lebih baik lagi. Terima kasih Bu Endang atas kesediaannya untuk menemani saya ke rumah bapak pengawas. Ya, sama-sama Bu Eli. Ini hanya sekedar kita kan ada miskomunikasi saja, karena kembalinya komunikasi yang kurang pas antara guru dengan pengawas. Jadi mungkin kepala sekolah bisa menengahi permasalahan yang terjadi kepada gurunya. Itu saja Bu Eli. Iya, terima kasih Bu Endang atas bincang-bincangnya. Dengan bincang-bincang ini permasalahan saja menjadi
terurai prosesnya, saya mendapatkan penyelesaian. Terima kasih sekali atas bantuannya, Bu Endang. Sama-sama Bu Eli. Terima kasih juga. Wassalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Endang.